Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling kelompok malam ini. Sebelum kita memasuki kegiatan malam ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya menjelaskan kegiatan apa yang akan kita laksanakan di malam hari ini, saya di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gina, saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari program studi bimbingan dan konseling. Karena kita itu akan melaksanakan konseling kelompok, sekarang saya itu posisinya di sini sebagai ketua, sedangkan kalian itu adalah anggota kelompoknya. Nah, di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok di sekolahnya? Belum teh. Oke, Pernah teh. oke, mungkin banyak ada yang udah ada yang belum ya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada konseli yang mempunyai masalah melalui kegiatan berkelompok dan akan melalui dinamika kelompok. Itulah yang dinamakan konseling kelompok. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk membantu kalian untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi sekarang. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi nanti masing-masing anggota kelompok ini menyampaikan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Itu ya. Baik teh. Baik, di sini selanjutnya supaya kita kenal dan lebih dekat dengan teman-teman, kita silakan nanti masing-masing anggota kelompok memperkenalkan dirinya satu persatu. Sebutkan nama lengkap atau nama panggilan dan alamat. Silakan. Baik, mungkin dari saya dulu teh Gina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siti Muaropa, biasa dipanggil dengan sebutan Arte. Alamat dari Gobras. Terima kasih. Baik, silakan selanjutnya. Oke, mungkin saya dulu ya teh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Perkenalkan, nama saya Arda Dwi Anjeli. Boleh panggil apa saja, bebas terserah. Saya dari Panjalu. Baik, silakan. Ya, saya selanjutnya teh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alda. Boleh panggil Muti, Cici, Tiara, Mutia, Tiar, apa aja boleh. Saya dari Kawali. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Sinta Nur Wahidah, bisa dipanggil Sinta. Saya berasal dari Siliwangi. Terima kasih. Baik, silahkan Nopi mungkin.
Eh, Perkenalkan, nama saya Ahyar Palina Sidik. Rumah saya di Perum Arja Mukti, Raya. Baik, selanjutnya silakan. Mungkin dari Ilham, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Biar baik. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil apa saja lah, bebas. Asal saya dari Kawali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Erwin. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman tahu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Erwin Irawan dari Universitas Galuh. Terima kasih. Baik, semuanya udah pada kenal ya. Dikarenakan udah pada perkenalkan diri, di sini saya akan menjelaskan tugas kalian. Yang pertama yaitu menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya saya akan menyampaikan dalam konseling kelompok ada hal yang sangat penting sekali, yaitu menjaga rahasia. Karena dalam kegiatan bimbingan ada asas kerahasiaan. Dalam konseling kelompok juga menjaga kerahasiaan itu sangat penting. Maka marilah kita mengucapkan ikrar konseling kelompok bersama. Jadi nanti kalian ikuti ya apa yang saya ucapkan. Dengan ini saya menyatakan bahwa Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima Saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara dan menjaga memelihara, Memelihara dan merahasiakan segala data merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya baik dari diri saya dari diri saya atau siapapun juga, atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yaitu data tidak boleh diketahui orang lain. yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. tidak boleh diketahui orang lain. Baik, terima kasih. Karena kalian sudah mengucapkan ikrar, hendaknya kita resapi betul karena kita sudah menjadi satu kelompok. Untuk itu rahasia harus menjadi keutamaan ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada malam ini? Siap.
Adakah yang belum paham? Silakan bila ada yang ditanyakan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa konseling kelompok bertujuan untuk membantu teman kita yang punya masalah. Kita bantu untuk mencari jalan keluarnya. Baik, Teh. Oke, selanjutnya sekarang waktunya untuk masing-masing anggota kelompok menyampaikan masalahnya satu persatu. Dimulai dari siapa? Silakan. Dari saya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan yang sedang hadapi saat ini, jadi saya tuh lagi benar-benar butuh solusi gitu, karena di sisi lain sekarang posisi saya tuh menjadi mahasiswa, sedangkan saya juga sekarang lagi merintis bisnis gitu, seperti itu mungkin. Nah, saya itu pengen belum bisa memanage waktunya seperti itu Teh Gina, jadi pengen balance antara bisnis dengan kuliah, akan tetapi di sisi lain saya tuh merasa kesulitan untuk memanage waktunya seperti itu. Baik, mungkin Teh Arpa bingung ya dengan cara untuk memanage waktu antara kuliah dengan usaha gitu. Iya, seperti itu Teh Gina. Soalnya yang saya rasakan gimana ya, terkadang lagi senang-senangnya usaha sampai tugas-tugas perkuliahan itu terganggu gitu, seperti itu Teh. Jadi Baik, saya ingin benar-benar mengefektifkan waktu, memanage waktu dengan sebaik-baiknya mungkin seperti itu. baik. Silakan yang lainnya. Mungkin saya Teh. Ya. Jadi saya mau kan punya tujuan nih di sini. Tapi saya tuh ragu gitu, nggak percaya diri gitu, bisa apa enggaknya nyampe sana gitu. Segitu aja Teh. Oh, baik. Jadi Timothy ini mempunyai masalah tidak yakin ya dapat mencapai suatu tujuan yang Timothy inginkan. Iya Teh. Baik, selanjutnya silakan. Mungkin dari Teh Arda, silakan. Ya, Teh, izin masuk ya. Mungkin dari saya sendiri, saya itu dirundung kebingungan. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya bingung gitu. Jadi saya tuh kayak dihadapkan dua pilihan gitu Teh. Terus berat kedua-duanya gitu. Mau milih yang ini, saya berat. Karena ada beberapa alasan. Mau pilih, katakanlah pilihannya tuh A dan B ya Teh ya. Jadi saya itu kalau milih A, saya juga berat gitu. Kalau milih B, apalagi gitu. Kayak gitu mungkin ya. Baik, mungkin Teh Arda ini sedang bingung ya antara mau memilih A atau B gitu. Silakan yang lainnya mungkin dari Teh Sinta. Izin masuk ya Teh. Ya. Jadi saya Teh merasa tidak yakin bahwa bisa memanage waktu antara kuliah sama kerja. Baik, mungkin permasalahannya sama ya kayak yang tadi Teh Arpas tentang Ya. memanage waktu. Ya, Ya. kurang lebih seperti itu. Baik, silakan Teh Nopi menyampaikan masalahnya.
izin masuk ya Teh. Iya. Jadi saya tuh karena jurusan saya kurang minat di saya gitu. Bisa diulang Teh? Ada suaranya tidak? Ada. Yang tadi belum kedengar? Iya, kurang jelas sih. Oh iya, baik. Jadi saya tuh kurang bersemangat dalam sekarang berkuliah gitu karena jurusannya bukan minat di saya gitu. Oh, baik. Jadi merasa salah jurusan gitu ya. Jadi dampaknya kurang bersemangat. Baik, silakan selanjutnya. Dari akhir mungkin. Kalau saya nggak ada masalah kayaknya, baik-baik saja. Oh iya, baik. Silakan dari Ilham. Mungkin ini ya dari saya, kan saya tuh kuliah di jurusan sistem informatika ya. Iya. Jadi agak rumit lah perkondingannya kayak gitu. Nah, di satu sisi itu saya tuh kerja. Nah, saya tuh bingung nih, kan ada di semester 5 atau semester 6, nanti ada pilihan mau ke apa ya, intinya tuh ada pemrograman atau apa, lupa lagi saya. Nah, saya tuh milihnya kan maunya ke pemrograman, tapi saya tuh nggak bisa, tapi saya suka pemrograman, tapi saya nggak bisa. Tapi bukan males belajar ya, kan saya bentrok sama kerja. Nah, seperti itu. Mungkin solusinya bagaimana lah, mungkin. Gitu. Baik, mungkin sedang dilanda kebingungan juga ya dengan pilihan ke depannya mungkin seperti itu. Silakan mungkin dari Erwin. Baik Teh, terima kasih sebelumnya. Mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi terkait dengan overthinking Teh, yang mana ini bisa berdampak gitu terhadap karir yang akan saya jalani untuk kedepannya gitu. Baik, mungkin sering overthinking ya terhadap kedepannya itu gimana. Jadi takutnya merasa nantinya jadi terhambat gitu. Iya Teh, betul Teh. Baik, selanjutnya. Dari Depa mungkin. Kalau saya merasa kurang semangat gitu belajarnya akhir-akhir ini. Tapi nggak tahu gitu kenapa gitu, apa sebabnya. Mungkin masalah Depa sama ya dengan tadi Teh Nopi, kurang bersemangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Baik, dari tadi sudah menyebutkan masalahnya satu persatu, dari mungkin mulai dari Arpa yang bingung memanage waktu antara kuliah dengan kegiatan dia mempunyai usaha. Muti mungkin merasa tidak percaya diri terhadap karir ke depannya. Mungkin dari Teh Arda juga berat dengan pilihan antara mau memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Dari Sinta mungkin
eh, masalahnya itu dalam memanage waktu antara kuliah dengan kerja gitu. Nopi juga kurang bersemangat dalam menjalani perkuliahan dikarenakan merasa salah jurusan. Ilham juga bingung dengan pilihannya untuk menjalani proses perkuliahan ke depannya itu gimana. Dan Depa juga dengan permasalahan kurang bersemangat ya. Nah, dari semua masalah itu kita membahas masalah mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Kira-kira yang mana? Mungkin masalah saya teh. Setujukah kalian dengan membahas masalah yang menghadapi Muti? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Baik, jika kalian setuju, bagaimana kalau kita meminta Muti untuk menyampaikan kronologi masalahnya? Kenapa sampai dia merasa tidak percaya diri terhadap apa yang akan dia ambil ke depannya? Silakan Muti untuk menyampaikan kronologinya gimana. Terima kasih ya Teh. Jadi kan tadi aku bilang pengen aku punya tujuan gitu di sini. Nah, terus nggak percaya diri kan, mau nyampe sana gitu. Kayak bisa nggak sih nyampe sana? Terus kayak nggak percaya dirinya tuh kayak sadar diri gitu. Males, terus ya agak lancar juga otaknya gitu. Terus jadi kayak ya nggak percaya diri aja gitu, bisa apa enggak nyampe sana gitu. Kayak gitu sih Teh. Nah, itu tadi ya teman-teman, Muti sudah menyampaikan masalah dengan jelas. Apa yang menyebabkan dia sampai tidak percaya diri dan tidak yakin. Dan hal itu berdampak pada kehidupannya, yaitu menjadi malas dan tidak bersemangat mungkin ya, Teh. Iya benar Teh. Nah, kita sebagai anggota kelompok itu, jadi kan di awal sudah disampaikan bahwa tujuan kita itu untuk membantu mencari jalan keluar untuk masalahnya. Jadi tugas kalian itu ikut merasakan apa yang dirasakan Muti. Nah, kira-kira bisa gak ngebayangin apa yang dirasakannya? Oke, karena kita sudah niat membantu untuk mencari jalan keluarnya, dari 9 anggota ini siapa yang akan menyampaikan pendapatnya atau mungkin sarannya? Apa yang dirasakan dan apa yang diucapkan Muti itu sudah benar atau gimana? Silahkan. Saya mungkin Teh sebelumnya ya Teh Muti izin bertanya terlebih dahulu. Tadi kan Teh Muti katakan bahwasanya Teh Muti itu memiliki tujuan katanya ya. Nah, kalau boleh tahu tujuannya itu seperti apa ya? Kalau misalkan nih tujuannya itu pengen cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi pejuang cinta atau apa gitu. Nah, tujuan yang dimaksud tujuan oleh Teh Muti itu sendiri tujuannya apa gitu kan itu luas ya Teh ya. Nah, Ya. ada nggak tujuan yang emang benar-benar dituju itu benar-benar difokuskan oleh Teh Muti itu sendiri gitu? Seperti apa? Jadi gini Teh, kan sekarang saya kuliah ya, udah semester 4. Nah, kan ambil jurusan bimbingan konseling. Nah, di situ Teh, jadi aku tuh punya tujuan pengen jadi guru BK. Jadi guru BK di SMP lah ya. Terus kayak ya bingung, ya nggak percaya diri aja, lebih ke takut nggak bisa nyampe ke tujuan itu gitu Teh. Jadi guru SMP gitu, takutnya tuh kayak gagal lah gitu, atau karena rasa malas tadi itu jadi ngaret lah lulusnya kayak gitu Teh.
Nah, tadi kan sudah mendengar ya, bahwasannya tujuan Teh Muti itu ingin menjadi guru BK, namun dia itu merasa ragu dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu meminta kalian untuk memberikan solusinya. Nah, jadi kira-kira bagaimana? Kalau dari saya pribadi ya, Teh Muti, rasa takut, rasa bersalah, tidak percaya diri, semua itu kan kita sendiri yang mengendalikannya. Nah, jadi itu kembali lagi ke diri Teh Muti itu sendiri gitu. Kita juga sama kan ya Teh, terkadang saya pribadi suka berpikir gimana ya, loh kok sekarang tuh saya tuh masih gini-gini aja, sedangkan masa depan saya tuh ingin jadi ini, ingin jadi itu, tapi saya itu takutnya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kita pelajari, jalani dulu gitu, jangan overthinking terlebih dahulu gitu Teh. Jadi gimana ya, belum juga gitu kita coba, kenapa harus apa ya, kenapa harus overthinking dulu gitu. Jadi sekarang mah jalani aja, terus juga mungkin Teh Muti katanya kan pengen jadi guru. Nah, jadi Teh Muti lebih fokus lagi kuliahnya, lebih banyak belajar lagi, baik itu dari pengalaman-pengalaman orang lain, pengalaman Teh Muti sendiri, yang bisa membuat Teh Muti itu menghilangkan rasa overthinking itu gitu Teh. Jadi sekarang mah ya lebih baik jalani dulu aja, jangan sampai belum juga dijalani gitu. Teh Muti udah overthinking seperti itu, siapa tahu kan apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan juga gitu, yaitu caranya dengan apa, dengan berusaha, dengan berikhtiar, jangan lupa berdoa, mungkin seperti itu Teh Muti. Terima kasih ya Teh Arpa atas solusinya. Mungkin dari Teh Arpa katanya jangan terlalu overthinking ya, dijalani aja dulu. Terima kasih. Baik, dari yang lainnya mungkin silakan memberikan tanggapannya terhadap Teh Muti. Oke, mungkin dari saya dulu ya Teh. Sebelumnya ya izin masuk dan salam kenal buat Teh Muti ya Teh Muti. Mohon maaf, saya memberikan saran untuk Teh Muti. Sesuai apa yang sudah saya dapatkan kemarin di malam kemarin, kebetulan saya juga sudah melakukan pertemuan bersama dosen saya gitu. Nah, kebetulan pembahasannya tuh hampir sama dengan masalah yang sedang Teh Muti hadapi. Nah, saran dari saya, Teh Muti itu melakukan skala prioritas untuk tujuan Teh Muti gitu ya. Kayak misalkan Teh Muti kan cita-citanya pengen jadi guru BK ya. Nah, alhamdulillah Teh kita sama cita-citanya. Nah, kemudian iya. Nah, saran dari saya tuh Teh Muti bikin skala prioritas kayak gini misalnya Teh ya. Teh Muti ingin menjadi guru BK. Terusan syarat-syarat menjadi guru BK itu harus apa saja? Yang pertama, Teh Muti harus lulus SPD di jurusan bimbingan konseling, itu sudah pasti ya. Kemudian yang kedua mungkin Teh Muti targetkan nilai gitu Teh Muti ya. Kayak saya harus lulus dengan predikat 4,00 dengan ketentuan cum laude gitu. Nah, seperti itu tujuannya. Kemudian juga selain itu Teh Muti juga harus pintar-pintar manage waktu gitu Teh Muti. Jadi apa ya? Karena pada dasarnya yang buat kita malas itu adalah ketidaksadaran kita atas terbuangnya banyak waktu gitu Teh Muti. Kemudian kita itu tadi Teh Muti bilang otaknya kurang. Tidak Teh Muti ya, tidak seperti itu Teh Muti. Karena pada dasarnya otak manusia itu diciptakan sama Teh Muti ya. Hanya saja tergantung mohon maaf. Ini saya sedang bersama yang lain di sini jadi sedang digoda gitu. Jadi otak kita tuh tergantung cara kita mengasahnya seperti bagaimana gitu.
ibaratnya pisau gitu Teh Muti, kalau misalkan pisau itu baru, kemudian kalau tidak dipakai ya nanti itu bakal karatan sendiri gitu. Tapi kalau kita pakai, kita asah, nah itu kan akan terus tajam gitu, seperti itu ya. Mungkin cukup dulu sekian. Apakah Teh Muti dapat menerima saran dari saya? Iya, terima kasih Teh Arda ya sarannya. Mungkin Teh Arda lebih ke memberikan saran untuk membuat mind mapping ya. Ya, Seperti itu ya. mapping Terus seperti terus untuk lebih mengasah ya pengetahuan dan otak saya itu ya. Iya, karena pada dasarnya otak itu sama Teh Muti ya, tidak ada yang kayak gimana-gimana gitu, enggak Teh Muti ya. Nah itu Terima ya, kasih Teh Arda. ya buat road mapping-nya Teh Muti ya, jangan lupa dijalankan Teh Muti sarannya gitu. Ya. Nanti kita ketemu deh ya, kita sambil main-main, oke? Salam kenal pokoknya buat Teh Muti. Ya. Baik, mungkin tadi saran dari Teh Arda ya. Mungkin dari yang lainnya silahkan. Dari Teh Sinta mungkin bisa memberikan pendapatnya. Atau belum kepikiran? Belum kepikiran Teh. Baik, mungkin dari Nopi. Gimana? Dari Ahyar gimana? Terhadap permasalahan yang dialami oleh Muti, merasa tidak percaya diri terhadap apa yang sedang ia jalani sekarang. Solusinya itu bagaimana mungkin? Baik, kita mulai lagi ya. Tadi habis waktu. Baik, di sini saya memberikan kesempatan kepada Ilham atau Erwin. Apakah dapat memberikan tanggapannya terhadap permasalahan yang dialami oleh Muti? Mungkin dari saya, dari pribadi ya, kebetulan kan saya tuh kerjanya guru ya, sebagai guru. Nah, jadi kemungkinan saya tuh tahu lah pertama masuk itu gimana, ini gimana. Saya juga pertama tuh nggak percaya diri banget lah, nggak ini. Kadang kan kalau ke sekolah waktu SMA kan suka telat, suka kesiangan. Tapi pas ini kan jadi mindset kita tuh sebisa mungkin diubah terus diusahakan dari yang hal terkecil dulu lah. Misalnya bangun tuh harus pagi, harus gimana gitu, olahraga apa. Mungkin ya seperti itu sih kalau kepercayaan diri itu munculnya lah perlahan-lahan kalau saya kan jadi dari dulu tuh kan masih kaku ke guru-guru yang lain, masih agak malu gimana. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah udah jalan 7 bulan lah, udah enak ngobrol ini udah enak. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi saran dari Kang Ilham itu kepercayaan diri itu nanti muncul sendirinya dengan terbiasa gitu ya Kang. Nah ya dengan sendirinya tuh pasti kalau terbiasa melakukan hal-hal seperti itu nanti akan muncul juga. Terima kasih Kang. Beriring dengan waktu lah. Ya sama. Baik, mungkin dari Erwin. Dari saya mah ya, karena mungkin permasalahannya itu kurang lebih sama seperti yang saya rasakan gitu, yang berawal dari overthinking, tapi ini mah hanya
ini mah hanya sebatas bahan diskusi saja gitu. Yang kan tadi sama Kak Anjeli ya disinggung bahwasanya apabila kita tidak ingin terus berpikiran berlebihan gitu, kita harus mempunyai ekspektasi yang lebih gitu. Misalkan harus mempunyai IPK yang 4 atau harus cum laude gitu. Tapi kan menurut saya itu malah Merasa membuat tekanan gitu. Ya harapan kita itu menjadi stuck di sana gitu. Mungkin itu dari hanya tambahan sedikit dari saya. Jadi dari Kang Erwin itu tadi katanya kalau punya ekspektasi atau harapan itu malah bikin stuck gitu, Kang. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mengharapkan yang belum bisa dikontrol gitu. Oh. Baik, Kang, terima kasih. Nah, baik. Setelah Muti mendengar pendapat dari teman-teman, kira-kira setuju gak dengan apa yang disampaikan? Kalau menurut Teh Muti itu pendapat-pendapat tersebut itu cocok gak kira-kira terhadap diri Muti? Mungkin bisa dicoba ya Teh saran-saran dari teman-teman gitu. Soal dari apa tadi? Teh Arda yang katanya bilang bikin mind mapping gitu, terus yang dari kata Kang Erwin itu saya nangkepnya jadi jangan punya ekspektasi atau harapan lebih gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan aja gitu berharapnya. Terus tadi buat kepercayaan diri nanti juga terbiasa gitu. Terus yang dari Teh Arpah tadi katanya bilang jalani aja dulu gitu. Jangan selalu overthinking. Mungkin bisa dicoba gitu. Semua saran yang dari teman-teman bilang tadi. Baik, apakah bisa dilakukan? Insya Allah ya Teh, dicoba dulu gitu. Baik, tapi masukan dari teman-teman tadi ada yang membuat Muti tersinggung nggak? Sejauh ini nggak ada sih Teh, malah bermanfaat gitu. Baik, berarti setuju ya dengan pendapat teman-temannya? Setuju Teh. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, seberapa sering muncul perasaan malas, tidak percaya diri itu muncul di benak diri Muti gitu? Kalau ditanya seberapa sering sih, sering ya Teh. Apalagi pas lagi nugas tuh kayak terus ngerasa nggak mampu, terus sulit gitu. Ngerasa sulit banget kerjain tugas, langsung kayak, aduh bisa nggak ya? Langsung kayak gitu sih. Baik, jadi di sini Muti mungkin mengalami keyakinan irasional ya, yaitu kurangnya percaya diri dan merasa malas. Nah, coba Muti itu ubah keyakinan irasional itu menjadi rasional. Misalnya tadi kan tidak percaya diri, dengan kata lain saya itu tidak bisa berarti ya. Nah, coba ubah kata-kata itu terhadap diri kamu itu menjadi saya bisa, saya yakin bisa gitu. Apakah bisa? Insya Allah akan saya terapkan Teh. Baik, dikarenakan Teh Muti sudah menemukan solusinya, mungkin dari permasalahannya itu sudah bisa diselesaikan ya dengan pendapat teman-teman tadi.
dia juga sudah merasa sadar dengan apa yang ia lakukan dan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Dikarenakan masih ada waktu, kita beralih ke permasalahan yang kedua. Mau permasalahan yang mana? Mau dari yang Sinta yang kurang bersemangat, mau yang dari Arpa yang bingung memanage waktu, atau dari yang lainnya mungkin. Nih, kata Arpa dari Sinta, apakah setuju? Sinta bagaimana? Setuju Teh. Baik, dikarenakan setuju, bagaimana kalau kita meminta Sinta untuk menyampaikan kronologi masalahnya? Kenapa sampai dia itu tidak merasa bingung, tidak bisa memanage waktu ya? Silakan Sinta. Sinta, mohon maaf itunya speakernya. Mohon maaf. Jadi awalnya saya masuk kuliah. Terus Teh kepikiran pengen kerja gitu lah, tapi di sisi lain saya Teh bingung cara nge-manage waktu antara tugas kuliah sama tugas nanti di pekerjaannya kayak gimana. Jadi bingung nge-manage waktunya kayak gimana gitu. Baik, baik ya teman-teman, tadi Sinta udah menyampaikan masalahnya dengan jelas, apa yang menyebabkan ia sampai tidak bisa memanage ya antara tugas kuliah dan tugas kerja nantinya. Kembali lagi, kita sebagai anggota kelompok itu untuk membantu menemukan jalan keluarnya. Jadi silakan kalian menyampaikan pendapatnya atau mungkin sarannya apa yang dirasakan oleh Sinta. Teh izin masuk. Ya, silakan. Sebelumnya pengen nanya ya Teh Sinta, pekerjaannya itu pekerjaan apa ya? Kayak emang santai sih kerjanya mah kayak nge-packing makanan tapi ditarget gitu. Kalau saran dari saya ya, kan katanya nge-packing terus ditarget gitu. Jadi kan ada deadline-nya ya kalau tugas mah. Iya. Nah, kalau menurut saya mah dibikin ini aja, dibikin di list gitu. Tugas-tugas yang mau dikerjain dari malam tuh buat besok gitu. Jadi biar nggak keteter gitu sih waktunya, biar lebih terjadwal, tersusun gitu loh. Kalau saran dari saya ya. Jadi menurut Teh Muti harus apa Teh? Harus bikin list Teh. Ya, buat jadwal. Bisa menjadwalkan antara tugas rumah sama tugas kerja pekerjaan gitu. Iya. Baik. Baik, silakan mungkin dari Teh Arpa.
Sebelumnya kalau boleh tahu Teh, Teteh itu kan kuliah sambil kerja ya. Nah, kalau boleh tahu kuliahnya di semester berapa? Semester 2. Oh, baru ya. Awalnya Teteh kerja terlebih dahulu gitu, terus masuk kuliah apa kuliah dulu, terus Kuliah dilanjut dulu. kerja? Oh, kuliah Kuliah dulu. dulu, terus kepikiran pengen kerja gitu karena perekonomian. Oh iya Teh, baik. Jadi kalau saran dari aku ya, kalau misalkan Teteh udah benar-benar stuck gak bisa memanage waktu, kan ada kelas karyawan tuh Teh. Biasanya ya di universitas-universitas kan udah banyak ya kelas karyawan. Nah Teteh mungkin bisa ngambil kelas karyawan gitu. Jadi waktu kerja dan waktu kuliah itu bisa diefektifkan mungkin seperti itu Teh. Jadi waktu kerja tidak terganggu, terus waktu kuliah juga tidak terganggu, mungkin seperti itu Teh. Nah, walaupun memang susah dan nantinya jadi full time gitu ya, kuliah ya, kerja ya, tapi kan itu resikonya mungkin seperti itu Teh. Ya baik, terima kasih Teh. Jadi menurut Teh Arpah bisa pindah ke kelas karyawan gitu atau gimana? Iya gitu. Coba jadi ikut perkuliahannya, ikut kelas karyawan mungkin Teh seperti itu gitu. Jadi Teteh juga bisa leluasa kalau misalkan emang Teteh pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diganggu, mungkin Teteh alangkah baiknya mengambil kelas karyawan. Jadi perkuliahan tidak terganggu dan pekerjaan Teteh sehari-hari juga tidak terganggu, mungkin seperti itu. Jadi lebih terrealisasikan mungkin seperti itu Teh. Tapi kalau misalnya ya dari kampusnya tidak ada kelas karyawan gimana? Oh, emang di jurusan Teteh sendiri nggak ada kelas karyawan? Kurang tahu sih. Kalau misalkan nggak ada kelas karyawan, itu kembali ke diri Teteh sendiri lagi gitu. Jadi sepintar-pintarnya mungkin gitu Teteh untuk menyisihkan waktu antara buat mengerjakan tugas, terus melakukan pekerjaan atau aktivitas Teteh sehari-hari. Sebenarnya sih apapun masalahnya yaitu kembali ke diri Teteh sendiri gitu. Apakah Teteh bisa memanage waktunya, apakah enggak, itu kembali ke diri Teteh sendiri gitu, seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, mungkin dari yang lainnya silakan memberikan pendapat mengenai masalah yang dihadapi oleh Sinta. Izin masuk ya. Sebelumnya izin memberikan saran buat Teh Sinta. Salam kenal Teh, saya Arda. Saran dari saya, yang pertama, Teteh itu harus menanamkan kemauan dan kekonsistenan itu. Sama halnya dengan yang diucapkan Teh Muti, dengan yang diucapkan Teh Arfa gitu. Sebenarnya saya juga kesana gitu tujuannya. Jadi di saat kita sudah konsisten sama waktu yang sudah kita susun, insya Allah gitu kita tuh tidak akan merasa keteteran, tidak akan merasa lelah gitu. Karena kan kalau merasa lelah sih itu pasti ya, karena itu manusiawi gitu. Kemudian yang sudah dikatakan sama Teh Cici, maksudnya Muti gitu, kita tuh bikin skala prioritas gitu. Jadi misalkan kalau pulang kuliah nih jam berapa ya biasanya? Jam 2:30 lah ya, katakanlah jam 2:30. Nah di situ kalau misalkan Teteh mau kerja ya kerja gitu. Maksudnya kalau jadi kembali lagi ke diri Teteh gitu. Kalau misalkan mau kerja dulu gitu kan, tadi Teteh bilang kerjanya nyantai gitu. Cuman ditarget gitu. Nah, kira-kira target misalkan membungkus makanan itu satu hari harus 50. Nah, kira-kira Teteh menghabiskan berapa banyak waktu gitu untuk 50 pieces membungkus makanan gitu. Kemudian Teteh lihat lagi jadwal yang lainnya gitu. Nah, kira-kira Teteh kuliah habis berapa jam nih gitu buat kuliah. Nah, itu dibandingkan. Kemudian ya gitu, di skala prioritaskan. Dan itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing.
seperti halnya yang dikatakan Teh Arfa. Terima kasih. Baik, bagaimana Sinta terhadap apa yang dikatakan Adra bahwasannya dia mengatakan membuat skala prioritas ya? Ya. Mungkin dari Teh Novi. Kalau boleh tahu pekerjaannya setiap hari apa gimana Teh Sinta? Kalau pekerjaannya mah mencari waktu luang kalau lagi nggak ada jadwal kuliah sama nggak ada tugas di rumah. Oh, mungkin begitu ya. Mungkin dari saran dari saya, Teh Sinta bisa lebih mendisiplin waktu gitu. Terus fokus dengan apa yang dikerjakan. Jadi Teh Sinta bisa, kalau misalkan Teh Sinta sedang ada tugas kuliah, Teh Sinta fokus dulu ke situ. Jangan kalau misalkan lagi ada packing gitu, jangan sambil mengerjakan tugas gitu. Jadi kan keteteran. Nah, mungkin begitu dari saya. Jadi suatu pekerjaan dahulu biar nggak keteter gitu. Iya, Teh. Baik, setelah Sinta mendengar pendapat dari teman-teman, kira-kira setuju gak dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Kira-kira cocok nggak terhadap diri Sinta gitu? Cocok. Apakah Sinta bisa melakukannya? Insya Allah Teh. Tapi masukan dari teman-teman tadi ada yang membuat Sinta tersinggung tidak? Tidak. Berarti sudah setuju ya dengan pendapat teman-teman? Ya. Bahwasannya Sinta harus melakukan pekerjaan dengan membagi waktu, jangan disatukan ya, nantinya akan keteter gitu. Nah, nanti dilanjutkan dengan membuat skala prioritas gitu. Dan tadi juga kata Teh Arpa mungkin mencari kelas karyawan ya. Nah, kalau Sinta itu sendiri belum tahu, mungkin lebih baik mencari tahu ya, biar kedepannya itu makin enak itu menjalaninya. Nah, sebelumnya apakah Teh Sinta ini sudah merasa menemukan solusinya atau tidak? Sudah Teh. Baik, dikarenakan Teh Sinta ini sudah menemukan solusinya, nah di sini saya akan bertanya apakah teman-teman mempunyai teman seperti yang dialami oleh Teh Muti atau Teh Sinta sebelumnya yang mempunyai permasalahan kayak gitu? Ada Teh. Ada Teh, kemarin juga ikut
konseling kelompok ya di kelompok lain. Ada nggak jauh beda sama kayak permasalahan Teh Sinta gitu. Baik, dikarenakan waktu udah mau habis ya, alhamdulillah permasalahan Muti dan permasalahan Sinta sudah bisa terselesaikan. Semoga kedepannya Teh Muti dan Sinta bisa melakukan dan menyelesaikan masalahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti sesi konseling malam hari ini. Buat masalah yang lainnya nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya ingin sebelum tutup ingin kalian menyampaikan kesan dan pesannya terhadap sesi konseling kali ini. Apakah ada yang mau menyampaikan? Saya Teh. Silakan. Ya, Boleh Teh Arpa dulu deh. Apa yang didapat poin dari sesi konseling malam ini? baik. Sebelumnya saya izin off cam ya. Jaringannya kurang stabil. Ini juga ngedengar suara dari Teh Gina, Teh Arda putus-putus. Suara saya terdengar jelas, Teh? Terdengar jelas. Baik, jadi yang saya dapatkan selama sesi konseling kelompok ini berlangsung, mungkin yang pertama alhamdulillah ya, karena bisa silaturahmi bersama teman-teman semuanya, bisa saling tahu gitu, kenal. Ada Kang Ahya, Erwin, ada Teh Nopi, ada Kang Ilham, ada Teh Sinta, ada Teh Arda, ada Teh Mutiara Alda juga gitu mungkin. Ada siapa lagi? Ya, udah. Terus mungkin pesannya jadi saya tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman anggota kelompok, terus juga saya bisa belajar dari permasalahan yang Teh Mutiara alami dan siapa Teh Sinta, Teh Sinta alami gitu. Saya jadi belajar banyak dari permasalahan teman-teman semuanya gitu. Terus senang gitu ya, senang bisa berkenalan dengan teman lainnya, senang bisa ketemu sama Bu Gina, sama teman-teman lainnya juga, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Teh. Silakan yang lainnya memberikan kesan dan pesannya. Saya mungkin ya Teh. Kesan saya mengikuti sesi konseling ini seru. Kemudian juga alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman-teman baru gitu. Teh Muti gitu kan, Teh Gina sendiri, Teh Arfa, Teh Sinta, Teh Nopi, dan kakak-kakak yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Semoga tidak hanya di forum ini saja gitu. Nanti suatu saat kalau misalkan kita ketemu, tinggal sapa aja gitu ya, karena kan kita sudah kenal. Kita ke teman bukan? Bukan. Oke. Seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Always happy and stay healthy. Oke? Baik, terima kasih Teh atas sarannya. Silakan Teh Muti sendiri mungkin akan menyampaikannya.
Kalau dari saya teh, ya tadi sama kata Teh Arda ya, dapat kenal teman-teman baru, terus apalagi kan tadi permasalahan saya yang dibahas, jadi dapat saran-saran juga dari teman-teman untuk bisa memecahkan masalah yang saya hadapi gitu Teh. Baik, mungkin Teh Muti jadi tahu ya apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Mungkin dari Nopi. Mungkin dari saya, ya sama seperti yang lainnya, bisa menambah relasi teman juga gitu. Terus jadi waktu saya jadi produktif gitu mengikuti konseling ini. Terus untuk pesan mungkin lebih mengenal diri masing-masing gitu agar tidak gitu deh. Baik, gimana dari Sinta sendiri? Kesannya alhamdulillah masalah saya dapat teratasi. Jadi tahu apa yang tindakannya. Terus menambah relasi juga. Pesannya mah waktu saya jadi produktif, lebih produktif. Baik, alhamdulillah ya teratasi permasalahan yang dialami oleh Sinta. Silakan dari Erwin mungkin. Mungkin dari saya mah ya, kesannya mah kurang lebih sama seperti teman-teman semuanya gitu. Kesan yang baik, bisa menambah relasi, bisa menambah pengetahuan, dan bisa bisa memperbaiki diri lebih baik lagi gitu. Untuk pesannya mah mungkin 1% mah respect, dan untuk 99%-nya mah Pak Ila lebih ke Pargo gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ilham, apakah masih ada di sana? Ya, masih ada. Mungkin ya bagus ya ada kayak gini buat grup kayak gini ya, bisa mencurahkan masalahnya masing-masing. Saya juga apa ya, baru pertama kali lah kayak gini gitu, bagus banget ininya. Mungkin ya menambah relasi semuanya, jadi kenal lah. Kalau ada apa-apa kan bisa ke grup sini, nggak usah cerita kemana-mana lah, ada di sini. Mungkin seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Jangan pernah mengeluh, tetap semangat jalanin hari-harinya. Untuk Teh Muti sendiri harus tetap optimis untuk kedepannya ya, kurangin overthinking gitu. Semoga masalah kalian dapat teratasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Gina. Terima kasih semuanya. Terima kasih. I love you, Ei. Salam kenal semuanya.